Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir Hadir ya. Oke. Pembahasan kita kali ini adalah strategi aku mengatasi malas belajar. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking, yaitu nanti kalau Ibu bilang pegang telinga, pegang hidung. Kalau Ibu bilang pegang telinga, Ibu pegang hidung, pegang telinga ya. Apakah paham? Paham. Oke, kita mulai. Pegang hidung, pegang telinga, hidung, telinga, hidung. Oke, karena udah fokus, kita langsung saja ke materinya ya. Next. Materi yang pertama adalah definisi, ya. Biasanya atau malas bukan karakter tapi kebiasaan. Yang pertama adalah mengenai musuh tersembunyi. Apa itu malas? Malas belajar adalah keinginan untuk menolak atau menunda kegiatan belajar karena adanya penilaian negatif atau dianggap membosankan atau tidak adanya gairah dalam pikiran. Di sini ada yang masih memiliki rasa malas untuk belajar? Malas sekali. Kenapa malas? Ya malas. Apakah ada ciri-cirinya di diri kalian sendiri? Gak mau belajar. Gak mau belajar? Ada yang lain? Tidak menarik. Tidak Membosankan. Mengantuk. Oke, karena kan tadi sudah dijelaskan ya satu-satu ciri-cirinya. Next. Karena kan tadi sudah kalian sudah jelaskan satu-satu untuk ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu bisa menunda tugas demi game atau nongkrong. Yang berikutnya adalah menganggap belajar itu membosankan atau monoton. Yang ketiga adalah sering tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat adalah tidak fokus saat guru menjelaskan. Yang terakhir adalah kurang paham materi tapi enggan bertanya. Di sini ada yang Ibu sebutkan tadi, ada yang masih dilakukan sampai sedikit ini. Apa? Menunda tugas. Hampir semua Bu. Semua ya. Ya. Oke. Selanjutnya, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal sendiri adalah motivasi. Yang pertama adalah motivasi rendah, belum tahu manfaat belajar atau tidak punya cita-cita. Yang berikutnya adalah krisis kepercayaan diri, takut gagal atau merasa tidak mampu. Biasanya siswa itu tidak hanya takut gagal, tapi saat mencoba untuk menjawab atau mencoba soal itu biasanya sudah takut dulu karena melihat soalnya. Yang berikutnya adalah kondisi fisik tubuh lemas karena kurang tidur, begadang atau pola makan buruk. Di sini ada yang masih begadang. Begadangnya karena apa? Nongkrong Bu. Biasanya bermain gamenya itu berapa lama? Semalaman. Sampai pagi. Bosennya Bu. Bosennya. Pagi biasanya. Gak pernah bosan kali. Aduh, berarti tidak bisa dikurangi ya? Oke, yang masalah yang berikutnya adalah masalah kognitif. Kadang malas adalah pada dari kesulitan belajar yang belum terdeteksi atau definisi. Biasanya kebutuhan khusus ya. Oke, next. Akar masalah itu yang berikutnya adalah faktor eksternal, lingkungan yang toksik. Biasanya ada teman-teman yang mengajak untuk nongkrong atau jalan dan lain sebagainya, atau biasanya dari lingkungan rumah saya sendiri yang terlalu bising atau terlalu rame. Yang kemudian berikutnya adalah metode belajar. Biasanya ada beberapa guru
yang mengajarnya itu terlalu membosankan atau tidak interaktif. Yang berikutnya adalah kecanduan atau candu teknologi. Biasanya hiburan instan dari smartphone itu kan bermedia sosial, bermain game itu kan tidak bisa hilang ya, itu jadi kita sendiri. Ya itu yang berikutnya adalah beban berlebihan, terlalu banyak tugas yang membuat mental atau burnout lelah luar biasa. Jadi ada faktor internal dari selain ini ada Malas. selain malas Mbak Bella, Nggak tahu. ngantuk. Ya. Iya. Biasanya kalau jam belajar itu sehabis sekolah atau malam atau weekend? Tidak belajar. Tidak belajar. Nggak punya jam belajar. Kalau ada tugas aja Bu. Oh, kalau ada tugas saja ya. Berarti anak sekarang ya sistemnya Iya. sistem kebut semalam. Ya. Belajarnya dari pengalaman. Oh, Kalau sebelumnya sudah pernah punya pengalaman yang seperti itu atau dari temannya atau? Ikut teman Bu. Oh, Komunya gitu. aja Bu. Oh, FOMO. Karena anak sekarang kan ya FOMO dan Ya. sebagainya gitu kan. Oke, yang berikutnya adalah dampak apa yang terjadi jika malas belajar itu terus menerus. Ada yang bisa disebutkan? Mungkin salah satu Mbak Anissa atau Bella atau Mbak Nafisa. saya kurang memperhatikan, mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Dampak apabila rasa malas belajar itu terus menerus berkelanjutan. Oh, saya Bu. Apa? Itu kalau misalkan daftar kampus kan harus jalur tes. Nah, kalau misalkan nggak belajar kan yang dapat terima Bu. Oke. Itu kan dampak dari pendidikan ya. Ya. Oke. Lain-lainnya dari psikologis, lelah atau apa? Atau Ya Bu. Ya. oke, Mbak Septi. Itu kalau di fisiologis saya kurang percaya diri Bu, kurang pede dengan pekerjaan saya atau dengan saya pribadi buat. Oke. Apakah Mbak Septi anak introvert atau sebelumnya? Saya Oh. iya. Oke, terkadang tidak hanya di bidang akademik atau psikologis ya, tapi untuk masa depan juga yang disebutkan oleh Mbak Nafisa tadi, untuk ke jenjang berikutnya biasanya akan sulit, apalagi tidak hanya ke jenjang perkuliahan saja, masih di dunia pekerjaan pun akan sulit untuk beradaptasinya. Oke, next. Yang strategi yang pertama dan kedua adalah tujuan dan menikmati proses. Di sini kalian sudah tahu belum kalau kita belajar itu ada tujuannya enggak untuk masa depan? Belum. Belum tahu tujuannya jadi apa. Ya, penting belajar aja. Ini belajar aja. Belajar itu belajar. Ya, Bu. Berarti kalau Nilainya kamu bagus Bu. Penting nilainya 100. Bagus. Oke, yang pertama adalah tetapkan tujuan spesifik. Jangan cuma ingin pintar atau ingin mendapatkan nilai 100, tapi kan setiap apa yang kita pelajari kan pasti ada tujuannya dan ada yang ingin kita capai. Yang berikutnya adalah nikmati proses, jangan hanya fokus pada hasil akhir, tapi proses itu kan juga membentuk diri kalian sendiri. Next. Yang ketiga dan keempat adalah manajemen waktu dan jadwal. Di sini berarti kalian kan belum mempunyai jadwal untuk belajar sehari-hari ya? Belum. Yang pertama adalah stop menunda, yang kedua adalah buat rutinitas, yang ketiga adalah disiplin berpikir. Next. Yang terakhir adalah pemulihan apresiasi. Biasanya kan butuh istirahat dan untuk self reward untuk kita sendiri sebelum itu akhiri, karena waktu kita juga sudah di penghujung acara, di penghujung pembelajaran. Ibu ingin membagikan lembar kerja KBD dan evaluasi nanti bisa diisi setelah pembelajaran hari ini dan bisa dikumpulkan besok setelah ketemu, hari besok setelah pertemuan.
kita harus mengambil langkah kecil untuk mengubah rasa malas belajar kita sendiri. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.